Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Trima Yolanda dengan NIM 2023308. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen retribusi daerah, yaitu tentang retribusi dengan perizinan tertentu. Nah, sebelumnya, retribusi daerah pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada retribusi jasa umum, yang kedua yaitu ada retribusi jasa usaha, dan yang ketiga yaitu ada retribusi perizinan tertentu. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang retribusi perizinan tertentu. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwasanya retribusi perizinan tertentu itu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu, guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya, adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu itu terbagi 5. Yang jenis yang pertama yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, dan jenis yang kedua yaitu ada retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang ketiga yaitu jenis retribusi izin gangguan, yang keempat yaitu jenis retribusi izin trayek, dan yang terakhir yang kelima yaitu izin retribusi izin usaha perikanan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jenis dari retribusi perizinan tertentu. Yang jenis yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi izin mendirikan bangunan ini merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, di mana pemberian izin ini meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Nah, berikut contoh dari pemberitahuan izin mendirikan bangunan. Nah, selanjutnya, adapun subjek retribusi dan wajib retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu untuk subjeknya itu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintahan daerah. Sedangkan untuk wajib retribusinya yaitu subjek retribusi yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi atas penerimaan pelayanan izin yang diberikan. Selanjutnya, adapun contoh peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu ada contoh peraturan daerah Kota Medan dengan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Dan berikut contohnya. Nah, untuk yang tidak termasuk ke dalam objek retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu pemberian izin untuk bangunan yang dimiliki oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah.
Baiklah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Adapun objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Dan ini merupakan contoh dari minuman beralkohol. Nah, untuk subjek retribusinya yaitu ada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintahan daerah. Adapun tingkat penggunaan jasa itu dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah. Dan berikut merupakan contoh peraturan daerah tentang retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol. Dan ini merupakan tarif dari izin retribusi penjualan minuman beralkohol berdasarkan golongannya. Dan selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, retribusi izin gangguan. Adapun objek dari retribusi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun yang tidak termasuk dalam objek retribusi tersebut yaitu tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah. Dan berikut merupakan contoh dari izin gangguan tersebut. Dan untuk subjek dari izin gangguan ini yaitu setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengubah maupun menambah atau memperluas tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat dan lingkungannya. Nah, ini contoh peraturan daerah tentang izin gangguan. Baik, kita lanjutkan yaitu jenis yang keempat, itu ada retribusi izin trayek. Di mana objek dari retribusi izin trayek ini yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Dan ini contoh dari retribusi izin trayek. Nah, dengan nama retribusi izin trayek, ini dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Adapun objek retribusinya yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Adapun pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu terdiri dari yang pertama itu izin angkutan dalam trayek, dan yang kedua itu izin angkutan tidak dalam trayek. Adapun subjek dari retribusi tersebut yaitu orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin trayek dari pemerintahan daerah. Dan berikut merupakan contoh peraturan daerah tentang izin trayek. Nah, dan ini merupakan tarif dari retribusi izin trayek untuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 17 tahun 2012. Di sini sedikit saya jelaskan bahwasannya untuk jenis kendaraan mobil penumpang dengan kapasitas 1 sampai 8 tempat duduk itu dikenakan tarif per tahunnya 60.000 untuk daerah Kabupaten Pasuruan. Dan untuk jenis kendaraan mobil bus dengan kapasitas 9 sampai 15 tempat duduk itu dikenakan tarif sebesar 90.000 per tahun. Untuk mobil bus kapasitas 16 sampai 28 tempat duduk itu dikenakan tarif 120.000 per tahunnya. Sedangkan yang terakhir untuk mobil bus dengan kapasitas 29 tempat duduk ke atas itu dikenakan tarif 150.000 per tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis yang terakhir, yaitu jenis yang kelima. Itu retribusi izin usaha perikanan. Adapun objek dari retribusi izin usaha perikanan ini yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Dan berikut contohnya. Nah, untuk subjek retribusi izin usaha perikanan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintahan daerah. Untuk subjek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama tadi, itu merupakan wajib retribusi yang termasuk pemungut ataupun pemotong retribusi. Nah, ini merupakan contoh peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perikanan. Nah, dan ini merupakan tarif retribusi untuk usaha perikanan tangkap. Di mana untuk tarifnya surat izin usaha perikanan itu dikenakan 150.000 per perusahaan per perorangannya. Dan untuk surat izin penangkapan ikan itu 1% dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan. Dan untuk surat izin kapal pengangkut ikan itu dikenakan tarif 50.000 per GT per tahunnya. Dan ini untuk tarif usaha perikanan budidaya untuk surat izin usaha perikanan dengan luas area pembudidayaan pembenihan 0,05 sampai dengan 0,75 hektar itu dikenakan tarif 150.000 per perusahaan per orangannya. Untuk luas area pembudidayaan kolam 0,05 sampai dengan 2 hektar itu dikenakan tarif 150.000 per perusahaan per orangannya. Sedangkan untuk luas area pembudidayaan tambak 1 sampai dengan 5 hektar itu dikenakan tarif 150.000 per perusahaan per orangannya. Sedangkan untuk luas area pembudidayaan laut dari 0,01 sampai dengan 0,06 hektar itu dikenakan tarif 150.000 per perusahaan per orangannya. Sedangkan untuk luas area pembudidayaan laut 0,02 sampai dengan 2 hektar itu dikenakan tarif sebesar 150.000 per perusahaan per perorangannya. Sedangkan untuk surat izin kapal pengangkut ikan itu dikenakan tarif sebesar 50.000 per GT per tahunnya. Untuk pungutan hasil perikanan budidaya dikenakan tarif 1% harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.